Umar bin Abdul Aziz. Kali ini kita membahas biografi khalifah yang terkenal dengan kezuhudannya, Umar bin Abdul Aziz. Dia merupakan tokoh mujaddid 100 tahun pertama. Orang yang biografinya paling harum dicontoh, paling baik perilakunya, dan semua orang dapat menerima kepribadiannya. Dia menegakkan keadilan kepada dunia setelah sebelumnya dipenuhi kezoliman dalam waktu singkat 2 tahun 5 bulan. Nama dan kelahiran. Namanya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia seorang khalifah yang terkenal zuhud dan paling berpengaruh dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Hilwan, sebuah daerah di Mesir, tahun 61 Hijriah. Ayahnya seorang pemimpin daerah, ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab. Di wajahnya terdapat bekas luka akibat diserang hewan. Orang tuanya ingin Umar merantau untuk menuntut ilmu. Umar merasa lebih bermanfaat jika pergi ke Madinah. Di sana dia bisa belajar dengan para ahli fikih dan menyelami adab mereka. Kemudian ayahnya membawanya ke Madinah. Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan kecerdasan ilmunya walau masih muda. Dia hafal Al-Quran sejak kecil. Ketika ayahnya meninggal, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengutus pengawal menjemputnya. Umar dibawa ke istana untuk diasuh bersama para pangeran. Umar lebih menonjol daripada anak-anak khalifah. Kemudian khalifah menikahkannya dengan putrinya, Fathimah. Ketika Al-Walid menjabat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi wali kota Madinah. Dia menjabat wali kota Madinah tahun 85 Hijriah. Beberapa tahun kemudian, Al-Walid berniat menyingkirkan saudaranya Sulaiman dari hak menjadi khalifah setelah Al-Walid. Al-Walid ingin agar putranya saja yang kelak menggantikannya. Dia memaksa para pemimpin daerah menyetujui rencananya. Namun Umar menolak. Umar berkata, "Sulaiman berhak mendapat baiat kami setelah engkau." Umar bersikeras dengan pendapatnya, sehingga membuat Al-Walid berang dan membenamkan wajah Umar ke lumpur. Tetapi dia sembuh 3 hari kemudian. Sulaiman kagum dengan kegigihan Umar bin Abdul Aziz yang mempertahankan hak bagi Sulaiman. Hal ini akan memberikan dampak besar setelah Sulaiman kelak menjadi khalifah. Sulaiman menjadi khalifah setelah wafatnya sang kakak, Al-Walid. Sulaiman menjadi khalifah selama 2 tahun saja. Tak berapa lama, Sulaiman sakit parah yang membuatnya sulit menjalankan aktivitas sebagai pemimpin. Dia merasakan tubuhnya kurang sehat. Sulaiman memanggil salah satu ulama besar kepercayaannya, Roja bin Haywah. Ketika sakitnya semakin berat, Sulaiman menulis surat mengangkat putranya yang kecil Ayub sebagai putra mahkota. Roja yang cerdas menasihati, sesungguhnya yang membuat khalifah tenang di alam kubur adalah mengangkat pengganti yang baligh dan soleh. Sang khalifah pada akhirnya setuju dengan pendapat Roja. Sulaiman berkata, "Kalau Daud bin Sulaiman, bagaimana pendapatmu?" Roja menjawab, "Dia sedang di Konstantinopel. Anda tidak tahu dia masih hidup atau sudah meninggal." Sulaiman berkata, "Lalu menurutmu, siapa yang layak?" Roja berkata, "Terserah Anda, Amirul Mukminin. Aku memohon Anda untuk berpikir siapa yang pantas." Dalam hati, Roja menginginkan agar Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk sebagai khalifah baru. Tetapi dia dengan cerdik berusaha memancing agar Sulaiman sendiri yang menyampaikan pendapat itu. Setiap pilihan selain Umar, maka Roja berusaha mencarikan uzur agar Sulaiman tak memilih mereka. Sang khalifah akhirnya berkata, "Bagaimana pendapatmu jika Umar bin Abdul Aziz?" Roja berkata, "Yang aku tahu dia adalah orang mulia, terhormat, dan memang dialah orang terbaik kaum muslimin saat ini." Sulaiman berkata, "Ya, dia. Demi Allah, aku yakin itu. Dia memang pantas. Tapi kalau aku jadi mengangkatnya, niscaya akan terjadi kegaduhan di antara keturunan Abdul Malik bin Marwan." Roja lalu menyarankan, tambahkan syarat dengan mengangkat Yazid jika Umar bin Abdul Aziz wafat kelak. Maka Sulaiman pun menyetujuinya. Menjelang Sulaiman wafat, maka Hisham, saudara Sulaiman, menemui Roja bin Haywah. Dia berharap Roja memberitahu nama yang dipilih Sulaiman sebagai khalifah selanjutnya. Dan Hisham berharap itu adalah dirinya. Roja berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan membuka satu huruf pun kepadamu
Hisham pun pergi sambil bertepuk tangan. Dia berkata, "Kepada siapa perkara ini diserahkan jika tidak kepadaku? Demi Allah, aku adalah putra Bani Abdul Malik yang sejati." Setelah Sulaiman wafat, Roja bin Haywah mengumpulkan keluarga Amirul Mukminin di Masjid Dabiq. Roja berkata, "Ini adalah pesan Amirul Mukminin Sulaiman. Berbaiatlah untuk mematuhi perintahnya. Kalian harus mengakui siapa yang disebutkan namanya dalam surat wasiat ini sebagai khalifah selanjutnya." Kemudian Roja membacakan isi surat wasiat Sulaiman. Sampai akhirnya diumumkan bahwa khalifah selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Hisham berteriak, "Kami tidak akan membayatnya selamanya." Roja mengatakan, "Demi Allah, aku akan memenggal lehermu, berdiri dan berbayatlah." Roja memegang pundak Umar bin Abdul Aziz dan mendudukkannya di atas mimbar. Umar bin Abdul Aziz mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Ia menyesali apa yang didapatkannya. Umar tidak menyukai kepemimpinan ada di tangannya. Hisham juga mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Ia menyesal bukan dirinya yang terpilih. Ketika Umar selesai memakamkan Khalifah Sulaiman, dia mendengar suara bergemuruh. Umar bertanya, "Suara apa ini?" Seseorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini kendaraan resmi untuk Anda?" Umar berkata, "Jauhkan dariku dan bawa keledaiku kemari." Tidak berapa lama, seorang pengawal raja datang untuk mengawalnya. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku hanyalah seorang muslim seperti kalian." Lalu dia berjalan bersama para penduduk tanpa ada pengawalan hingga masuk masjid dan naik mimbar. Setelah orang-orang berkumpul, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku menjadi khalifah bukan keinginanku, tidak juga musyawarah di antara kita. Sesungguhnya aku melepaskan beban bagi kalian untuk membayatku, maka pilihlah orang terbaik di antara kalian tanpa tekanan." Kemudian orang-orang menyeru dengan satu suara, "Wahai Amirul Mukminin, kami semua sepakat memilih Anda. Kami menerima kepemimpinan Anda." Umar bin Abdul Aziz pun akhirnya menerima baiat kaum muslimin. Setelah itu, Umar mengeraskan suaranya dan berkata, "Wahai manusia, barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia wajib ditaati. Barang siapa durhaka kepada Allah, maka tidak wajib untuk ditaati. Taatlah kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah. Jika aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban kalian mentaatiku." Sanjungan para ulama. Sufyan Ats-Tsauri berkata, Khulafaur Rasyidin ada 5, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz. Anas bin Malik, sahabat senior Rasulullah berkata, "Aku tak pernah sholat di belakang seorang imam yang lebih mirip sholatnya dengan Rasulullah dibandingkan Umar bin Abdul Aziz." Sufyan berkata, "Para ulama di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagaikan para murid di hadapan guru." Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Allah mengutus kepada manusia seorang mujaddid setiap 100 tahun sekali dan menepis bahwa Rasulullah berdusta. Kami mengamati bahwa Umar bin Abdul Aziz mujaddid 100 tahun pertama dan Imam Syafi'i mujaddid 100 tahun kedua." Malik bin Dinar berkata, "Orang berkata bahwa aku adalah orang yang zuhud, tetapi sebenarnya yang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia dikaruniai kemewahan dunia, tetapi dia memilih meninggalkannya." Kezuhudan. Umar bin Abdul Aziz sedang sakit. Saat itu dia mengenakan baju yang sudah jelek dan kotor. Kemudian para penjenguk berkata kepada Fatimah istrinya, "Wahai Fatimah, cucilah baju Amirul Mukminin." Fatimah berkata, "Insya Allah." Selang beberapa waktu, orang-orang kembali menjenguknya, dan ternyata bajunya masih yang itu juga. Mereka kembali berkata kepada istrinya, "Wahai Fatimah, bukankah kami telah memintamu mencuci dan mengganti pakaian Amirul Mukminin?" Fatimah berkata, "Demi Allah, jika aku mencuci bajunya, dia tidak punya baju selain itu." Umar bin Abdul Aziz melakukan sholat Jumat bersama dengan orang banyak. Lalu dia duduk mengenakan pakaian yang dijahit antara kedua tangannya
sampai bagian belakang. Seseorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah memuliakan kedudukan Anda. Tidakkah Anda memakai baju yang lebih layak?" Mendengar itu, sang khalifah menunduk. Umar tetap teguh dengan memakai pakaian sederhana. Umar punya pembantu yang bekerja dengan keledai milik sang khalifah. Biasanya, sang pembantu memberikan setoran kepada sang khalifah 1 dirham setiap hari. Suatu ketika, sang pembantu menyetorkan 1,5 dirham kepada Umar. Umar pun bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Sang pembantu menjawab, "Aku mendapatkan hasil lebih dari pasar." Umar berkata, "Tidak, kamu pasti telah membuat keledai itu kelelahan. Istirahatkan dia selama 3 hari." Suatu hari datanglah utusan dari salah satu daerah kepada beliau menjelang malam. Utusan itu masuk dan Umar lalu menyalakan lilin besar. Umar bertanya kepada utusan tentang keadaan penduduk di sana. Utusan itu pun menyampaikan segala yang diketahuinya tentang kota tanpa ada yang disembunyikan. Semua pertanyaan Umar dijawab lengkap oleh utusan itu. Ketika semua pertanyaan Umar telah selesai dijawab, utusan itu balik bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu? Keluargamu, seluruh pegawai dan orang yang menjadi tanggung jawabmu?" Umar pun kemudian meniup lilin besar itu dan menyalakan lampu yang sangat kecil. Hampir-hampir tidak bisa menerangi ruangan karena cahayanya yang teramat kecil. Umar lalu memberitahukan tentang keadaan dirinya, anak-anaknya, istri, dan keluarganya. Rupanya utusan itu tertarik dengan perbuatan Umar mematikan lilin. Dia bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau mematikan lilin?" Umar menjawab, "Lilin yang kumatikan adalah dari harta kaum muslimin. Ketika membahas tentang kemaslahatan umat, maka lilin itu kunyalakan. Tapi begitu kamu bertanya tentang urusan pribadiku, maka aku mematikan lilin milik kaum muslimin tersebut." Umar bin Abdul Aziz pernah menginginkan buah apel. Mengetahui hal ini, keponakannya bergegas mengambil apel dan memberikan kepada Umar sebagai hadiah. Ketika apel datang, Umar berkata, "Baunya memang menyegarkan. Aku berterima kasih, tapi kukembalikan apelnya padamu." Keponakannya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah saja mau memakan hadiah." Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Celakalah kamu. Sesungguhnya hadiah memang pantas untuk Rasulullah. Tapi bagiku, hadiah bisa menjadi suap." Mutiara perkataan, sesungguhnya kita adalah kaum penghuni akhirat yang ditempatkan di dunia. Kita adalah orang mati keturunan dari orang mati. Barang siapa yang mendekatkan hatinya pada kematian, niscaya dia akan banyak mendermakan apa yang dia punya. Jagalah daerah kalian dengan baik dan adil, bersihkan jalannya dari kezoliman, karena kezoliman itulah yang merusaknya. Janganlah kalian panjang angan-angan, karena akan menjadikan kalian keras hati dan memudahkan musuh menghancurkan kalian. Meninggalnya. Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia di Dir Sam'an pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Saat itu dia genap berusia 39 tahun lebih 6 bulan. Meninggalnya karena meminum racun yang telah direkayasa oleh Bani Umayyah sendiri. Hal ini karena Umar bin Abdul Aziz dikenal tegas terhadap kezaliman mereka. Dia mencabut semua kekebalan hukum dan hak istimewa mereka, serta memutus sumber dana kekayaan mereka. Dia memang mengabaikan pengamanan pada dirinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz sakaratul maut, dia meminta semua orang keluar hingga tidak ada seorang pun di sisinya. Istri Umar, Fathimah, dan pembantu Umar, Maslamah bin Abdul Malik, tetap berada dekat pintu kamar sang khalifah. Mereka berdua mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata dalam kamarnya, "Selamat datang kepada wajah-wajah ini, bukan wajah manusia ataupun jin. Itulah rumah akhirat yang diciptakan bagi orang yang tidak sombong di dunia, dan pembalasan bagi orang beriman." Kemudian sunyi, tidak ada kata yang terucap. Maslamah dan Fathimah lalu masuk ke kamar. Mereka mendapati Umar bin Abdul Aziz sudah tiada dengan tertutup matanya.
Fenomena kematian Umar dirasakan oleh sejumlah penggembala. Saat Umar menjadi khalifah, penggembala menyadari keadilan Umar mencegah serigala memangsa domba-domba mereka. Musa bin Ayun berkata, "Aku pernah menggembalakan kambing di Karman pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu serigala tidak memangsa domba-domba. Namun, suatu saat kami mendapati serigala mulai memangsa domba, maka aku yakin Umar telah meninggal." Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau,